Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua ya? Kami dari Mahasiswa Gizi Politekes Kemenkes Jakarta akan menyampaikan materi tentang anemia pada ibu hamil. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Nabil Habibur Rahman, mahasiswa jurusan Gizi Politekes Kemenkes Jakarta. Izinkan kami untuk menyampaikan materi ini sebagai bentuk promosi kesehatan dalam PKL desa yang dilaksanakan di Desa Timbul Harjo, Kecamatan Sewan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oke, langsung saja ibu-ibu kita ke materinya, yaitu tentang anemia pada ibu hamil. Ya, pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian anemia. Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia, terutama negara berkembang, yang diperkirakan 30% penduduk dunia menderita anemia. Dan anemia ini banyak terjadi pada kelompok remaja putri dan ibu hamil. Hal itu dikemukakan oleh WHO pada tahun 2013. Anemia secara fungsional dapat digambarkan sebagai penurunan jumlah massa eritrosit atau sel darah merah yang ada dalam tubuh, sehingga tidak dapat memenuhi fungsi untuk membawa oksigen dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer dalam tubuh. Jadi anemia ini disebabkan karena kurangnya sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah jenis-jenis anemia yang kita perlu tahu. Yang pertama, anemia defisiensi zat besi, ya, atau biasa disebut dengan anemia gizi besi. Anemia ini disebabkan karena rendahnya konsumsi zat besi. Yang kita tahu bahwa sumber zat besi banyak terdapat pada serealia, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau. Banyak yang tidak sadar ketika mereka yang telah mengalami anemia, mereka tidak merasakan gejala-gejalanya. Hal itu disebabkan karena ada beberapa faktor yang dapat menghambat dalam penyerapan zat besi. Salah satunya yaitu ketika kita mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, kita dibarengi atau bersamaan dengan minum susu yang tinggi kalsium. Ya, susu merupakan salah satu faktor penghambat diserapnya zat besi. Akan tapi ada juga faktor untuk menambah penyerapan atau mempercepat penyerapan zat besi, yaitu dengan mengonsumsi vitamin C atau suplemen, ya, untuk mempercepat, bisa dengan suplemen vitamin C atau dengan jus jeruk, ya, buah-buahan yang mengandung vitamin C itu dapat mempercepat penyerapan zat besi. Ya, pertama itu tadi ya, tentang anemia gizi besi, itu defisiensi zat besi yang sering kita kenal dengan anemia pada umumnya. Selanjutnya adalah anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik ini biasa terjadi atau menyerang pada ibu hamil. Biasanya anemia ini dibarengi dengan rendahnya asupan asam folat dan vitamin B12. Dikarenakan folat dibutuhkan dalam pembentukan sel darah merah, ya. Jadi apabila kebutuhan asam folat ibu hamil tidak terpenuhi, maka otomatis
ibu tersebut mengalami anemia megaloblastik. Selain itu juga diperlukan vitamin B12 yang berguna untuk mengubah folat menjadi bentuk aktif ya. Jadi anemia megaloblastik ini mempunyai beberapa faktor yang apabila tidak dipenuhi maka anemia ini terjadi, yaitu yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan asam folat dan vitamin B12. Yang ketiga adalah jenis anemia hipoplastik. Anemia ini terjadi karena kelainan sistem tulang belakang yang kurang mampu membuat sel darah baru. Ya. Kemudian yang keempat adalah anemia hemolitik. Anemia yang terjadi karena kerusakan sel darah merah yang berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Dari kedua anemia ini, dari keempat anemia ini, anemia yang sering terjadi yaitu anemia yang nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan yang nomor 3 dan 4 jarang terjadi di masyarakat. Ya, selanjutnya adalah mengapa ibu hamil. Ya. Ibu hamil merupakan satu kelompok di mana mereka menjadi kelompok yang rentan mengalami anemia. Anemia ini disebabkan beberapa faktor akibat dari pola hidup ketika ia masih dalam usia subur atau remajanya. Ya. Menjadi akumulasi sehingga pada waktu ibu hamil mengalami anemia. Berdasarkan hasil data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar Kemenkes Republik Indonesia, pada tahun 2018, angka anemia ibu hamil meningkat menjadi 48,9%, padahal pada tahun 2013 yaitu sebesar 37,1%. Dari data tersebut dinyatakan bahwa adanya peningkatan akibat kurangnya cakupan, kurangnya antusias dan konsumsi tablet FE bagi ibu hamil ya. Terkadang ada ibu hamil yang diberikan tablet FE oleh puskesmas namun tidak diminum dikarenakan aroma dan rasa yang amis, sehingga tadi tablet FE hanya dibawa dan dibawa pulang namun tidak diminum, sehingga angka pada tahun 2018 bisa meningkat. Beberapa faktor yang menjadi temuan di lapangan. Selanjutnya adalah penyebab anemia pada ibu hamil. Penyebabnya yang pertama adalah kurangnya asupan zat besi ya. Bisa jadi ini menjadi salah satu faktor dari waktu remaja, waktu dia masa subur sering mengalami anemia, menjadi faktor pada saat hamil terjadi anemia. Kedua, itu pola makan tidak teratur ya. Pola makan yang tidak teratur ini terjadi pada ibu hamil dikarenakan satu, ada efek dari mual dan muntah. Ya, otomatis orang mual dan muntah itu untuk pola makan menjadi berantakan dikarenakan ketika makan banyak mual, muntah, sehingga ketika ibu hamil kerap kali pola makannya tidak teratur ya. Solusinya nanti bisa diberikan makanan-makanan yang ringan ya, yang segar-segar seperti buah-buahan ya, kemudian biskuit-biskuit yang kering ya. Hindari makanan-makanan yang terlalu banyak berminyak karena nanti itu dapat memicu mual dan muntah ya. Ini tadi penyebab anemia ada dua. Yang pertama, kurangnya asupan dan pola makan tidak teratur. Nah, gejala-gejalanya yang sering terjadi ya, anemia pada ibu hamil itu hampir sama dengan anemia pada biasanya, seperti letih, lemah,
lesu, lunglai, lemas atau kita biasa sebut dengan 5L. Kemudian muka terlihat pucat dan pandangan berkunang-kunang. Ya. Selanjutnya adalah tanda-tanda anemia pada ibu hamil ya. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan biokimia atau pemeriksaan darah. Ya, apabila anemia berat yaitu Hb kurang dari 7 gram persen. Anemia sedang yaitu Hb-nya 7 sampai 8 gram persen. Anemia ringan yaitu Hb-nya 9 sampai 10 gram persen, dan tidak anemia yaitu sebesar lebih dari 11 gram persen. Dampak anemia pada ibu hamil ya. Dampaknya ada beberapa, sebenarnya banyak, akan tapi saya mengambil beberapa saja yang menjadi fokus perhatian. Pertama adalah perdarahan pada proses bersalin. Ya, perdarahan ini terjadi ketika pada proses persalinan atau melahirkan. Ya. Jadi sebaiknya ketika proses bersalin itu kondisi ibu hamil itu dalam kondisi sehat dan tidak mengalami anemia. Usahakan Hb-nya lebih ya sekitar 12, 13, karena itu mengurangi terjadinya perdarahan. Apabila perdarahan terjadi, nanti darah yang keluarkan akan banyak, sehingga nanti ketika darah itu keluar, apalagi ditambah anemia, dampak terburuknya adalah kematian karena banyaknya darah yang keluar dari dalam tubuh. Selanjutnya adalah risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR. Ya, pernyataan ini berdasarkan hasil penelitian dari Syifaur Rahmah tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat hubungan akibat anemia terhadap kejadian bayi berat lahir rendah. Selanjutnya adalah kematian janin. Kematian janin ini juga dapat disebabkan karena risiko dari anemia sendiri. Ya, ini adalah contoh-contoh bahan makanan yang mengandung Fe yang bisa ibu-ibu dapatkan dan diolah menjadi makanan sehari-hari, yaitu daging sapi sebesar 50 gram, yaitu zat besinya sebanyak 0,9 mg. Kemudian ikan tuna atau ikan tongkol, zat besinya sebanyak 0,3 mg. Hati ayam 4,3 mg. Kacang kedelai yaitu zat besinya sebesar 7,9 mg. Bayam segar sebanyak 1,5 mg. Tahu sebanyak 2,7 mg zat besinya. Ya, kadang kan kita di masyarakat melihat bahwa sumber zat besi itu ada pada bayam. Namun perlu diluruskan bahwa sumber zat besi juga banyak, bahkan lebih tinggi daripada bayam, seperti hati ayam, kacang kedelai, tahu. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu semua tentang anemia pada ibu hamil. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.